Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Farm. Seperti biasa teman-teman, kita ngebahas masih tentang dunia lovebird. Nah, ini sekarang kita bikin konten tentang apa ya, reaction grup kayak video yang kayak waktu itu tuh. Nah, ini seputar rawatan lovebird Nusantara. Oke, kita cek aja ini siapa yang sakit. pulang aku nggak gitu kok benar-benar bisa Mudah-mudahan cepat sembuh. Sebelum bertanya disarankan, ini kepanjangan ya, ini adminnya nih, merubah kebiasaan gestang dan nada kering lelah pada jantan. Ini tips-tipsnya, trik merubah nada lelah. Sebenarnya nada lelah itu apa ya, nada kering juga sih termasuk. Ini termasuk ngekek apa birahi. Lakbet betina, ini betina suara kayak gini. Suaranya dengar ya, ini suara birahi. Dan ini itu yang saya bilang yang betina over birahi bisa kegacor, tapi dilihat lagi materinya seperti apa. Terus juga yang saya bilang pasti betina over birahi pasti bunyinya tek 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 tek, tapi belum tentu juga betina over birahi itu bekas dulunya materian apa enggak. Nah, itu yang penting. Absen paut jantan baru belajar bunyi. Ini jantan apa betina, bos? Kalau jenis kelamin mah kita harus lihat dari fisiknya ya, fisik dan juga tulang capit udangnya. Izin tanya om, settingan LB rontok bulu halus menerus tapi posisi burung tetap gacor. Ya, kalau burung gacor mah nggak usah diakalin, terusin aja. Salam plat F Sukabumi, salam ekek mania. Minta masukannya suhu betina dewasa masih single, langkah selanjutnya. Masih single. Iya. Rata-rata sih kita harus apa ya? Kalau main betina itu ya, kalau misalkan kita pengen cepet jadi ya gimana caranya burung gacor, beda sama betina. Kalau betina mungkin semua burung sama ya. Sesudah memasuki fase dengan konsistennya kita, dari gacor, udah gacor, durasinya nambah, mau settingan apapun, mau rawatan apapun itu sama ya, sampai akhirnya bocor, pasti nanti ujung-ujungnya kalau misalkan kita tidak bisa menstabilkan salah satu birahi atau emosinya, yang ada macet gitu. Tapi kan kalau jantan kita bisa ada solusinya buat ke depan. Kita harus begini loh, burung udah begini macet, dari sistem single total macet, bisa kita jantan kali jantan buat naikin emosinya. Sebenarnya betina pun juga sama seperti itu, tapi kan kita lebih baik menstabilkan birahinya daripada kita mengupin emosinya. Ini bedanya. Karena kalau misalkan pemain betina, ya maaf ya, kalau kalau orang yang tidak, perawatnya tidak bisa memahami kemauan burungnya, terus juga kita pengen jadi konslet dengan pakan tinggi, kalau belum tahu paham apa ya dibilang ya, pemahamannya itu juga agak susah kalau menurut saya ya. Kalau betina, yang penting kalau betina itu gampang bikin gacor, gampang, cuman ngunciinnya itu yang susah. Karena beda dengan jantan kasih betina misalkan udah 2 bulan ngunci, kasih betina juga jadi. Cuman kan kalau betina itu kan beda. Betina itu ya gimana caranya kita bikin gacor terus menerus, bikin bunyi terus menerus sampai akhirnya dia tanpa ngetik, tanpa ngoek, keluar dobelannya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, setelah dari situ kan kita bisa pakai apa ya? Betina loloan. Paut loloan, apa namanya? Pokoknya loloan lah.
pakai loloan, sistem loloan, bisa sistem kawin sekali. Yang penting tuh gimana caranya burung mau bunyi sih kalau menurut saya. Kalau main betina ya, gimana caranya burung mau bunyi, terus gimana caranya di lapangan settingannya dengan kondisi burungnya seperti begitu, seperti ini. Ya di gantangan kita harus akalin gimana caranya dia bunyi. Misalkan kurang emosi, ya kita naikin emosinya bisa pakai tangan, pakai jari kita mainin, kita bisa mainin pakai sedotan. Terus juga kalau misalkan kita memang udah tahu nih kondisi masalahnya, dia ketika memang naik gantangan, birahinya pasti naik. Ya kita makanya usahakan pakai untulan langsung dadakan di lapangan. Jadi biar dia kejar-kejar di atas pasti ngedur. Ya cuman tetap bertahap, ada prosesnya, nggak bisa instan, harus diajarin. Kalau betina kayak gitu. Langkah selanjutnya gimana om, betina masih single? Nah ini yang saya bilang betina over birahi yang masih mau bunyi. Dan rata-rata yang saya pernah bilang, betina over birahi rata-rata sekali kita bisa tahu kemauan burungnya, kita stabilkan dari birahi atau emosinya sampai akhirnya dia seimbang, yang terjadi adalah bunyi, pasti rata-rata betina dengan materi yang over birahi dan ada materinya dari dulu itu bisa minor, bisa double, rata-rata kayak gitu, rata-rata. Karena begini loh, kita kalau ngomongin betina over birahi ya, misalkan betina over birahi dulunya udah gacor, birahi emosinya seimbang, sampai akhirnya burungnya karena kita merawat dengan konsisten, karena juga mungkin kesalahan dari kita, ataupun memang ya burung semakin dewasa, burung semakin umurnya ya panjangnya umur segala macam ya, sama kayak manusia pasti punya sifat birahinya lebih tinggi, emosinya lebih keredam segala macam. Misalkan naik terjadi adalah macet over birahi, kita kan bingung di sini ya kan, bener dong. Betina over birahi yang kita bingung tuh ketika memang dulunya punya materi birahi sama emosinya stabil, kita mungkin salah rawat, kita kasih pakan tinggi, kata orang kasih aja pakan tinggi segala macam. Ya, sebenarnya benar kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngatasin, stabilkan emosinya, ia nggak bakalan bisa gacor. Yang terjadi adalah over birahi. Dan solusinya di sini yang kadang apa ya, masih banyak yang bingung. Sebenarnya itu iya bisa kita naikin, caranya ya bisa kita naikin emosinya sampai ke titik birahinya, atau kita turunin birahinya sampai ke titik emosinya. Sebenarnya begitu doang udah. Caranya gimana bang naikin emosinya? Naikin emosinya dengan cara jantan kasih untulan yang kalah, dikejar-kejar. Karena memang saya pernah ngerasain sendiri punya burung yang memang apa ya, kalau bisa dibilang ya, itu hampir 2 bulan nggak pernah dipetel. Dia ngehajar jantannya terus karena jantannya kuat, keker ya kan, sering nge-gym. Nah jadinya ya nggak bakal mati. Akhirnya karena emosinya naik terus juga distabilkan dari kandang kotak pakai gelodoknya dibuka, dengan disitu memang kondisinya matahari, walaupun gak kena matahari, dengan cuaca yang panas selalu, itu terjadi adalah birahinya bisa naik, bisa stabil lewat kandang kotak pakai gelodok. Karena dia birahi nggak bisa kawin, karena dia kesel ada laki-laki yang tidak disuka, yang terjadi emosinya juga naik sampai akhirnya stabil, ngedur lah dia. Nah jadi begitu. Kalau misalkan ditanya lagi, bang nurunin birahinya kayak gimana? Nurunin birahinya itu masih ketawa yang tadi ya. Nurunin birahinya itu pakai sebenarnya kalau teman-teman mau capek sebenarnya bisa pakai mandi banyak. Kalau mau capek ini juga ya bahasanya orang-orang yang senggang lah, yang ada di rumah terus, itu bisa pakai mandi banyak, yang sering saya bilang sebenarnya bisa pakai itu. Terus juga pakai timun juga bisa, terus juga pakai kerodong
dengan kita sengajain biar naik emosinya dari kerodong itu juga bisa. Terus dengan cara apalagi ya, mungkin untulan yang akur, sering ngeloloh, atau ini ada juga pengalaman pribadi, dikawinin sekali petel lagi, itu pasti bakalan keluar dobelannya. Kalau burung yang memang dasarnya materi terus tiba-tiba over birahi, ya harus diingat. Nah, satu lagi, jangan paut kita nggak bisa itu karena nggak main juga sih. Kepoin dong om, paut jangan paut ya. Praktekin bagaimana settingan lomba jumper. Pakan baru kelas menjual pakan, efek kabur dari kandang. Satu lagi, mau nanya nih om, semoga kita bisa berbagi ilmu di grup ini. Saya punya betina single, kalau di rumah udah bocor sering narik 2-3 menit up, tapi tipikal dia kalau di gantangan gigit ruji. Yang saya mau tanya, kalau di bawah dia vektor narung durasi keluar, tapi pas digantang dia nggak ada emosi tarungnya, bahkan bulunya ngembung, nggak bergairah. Solusinya yang tadi, kasih jantan dadakan, suruh nggak hajar, naikin, ngedur, rata-rata kayak gitu karena saya pernah nyoba. Nah, biar nggak kepanjangan teman-teman, udah itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.